Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, sholih dan sholihah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari kelima di bulan Ramadan tahun ini. Bagaimana kabar anak-anak semua? Insya Allah puasanya senantiasa dimudahkan, senantiasa lancar, dan tetap semangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Sholih dan sholihah semua, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang berpuasa dalam perjalanan. Nah, bagaimana sih hukumnya ketika kita berpuasa tapi kita dalam perjalanan? Dan bagaimana atau apa saja syarat-syarat boleh melakukan puasa atau tidak ketika melakukan perjalanan? Yuk kita bahas bersama-sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Di antara petikan dari ayat tersebut adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sedang dalam keadaan sakit atau melakukan perjalanan dan dia tidak berpuasa atau berbuka, maka wajib mengganti puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Nah, dari ayat ini adanya rukhsah yang Allah berikan. Apa itu rukhsah? Rukhsah adalah keringanan. Dari ayat ini Allah memberikan keringanan, boleh tidak berpuasa ketika melakukan perjalanan. Nah, lalu seperti apa sih perjalanan seperti apa yang tidak memperbolehkan kita berpuasa? Atau dalam perjalanan juga kita tetap berpuasa? Nah, yang pertama, Ustazah akan membahas dulu perjalanan seperti apa yang kita harus tetap berpuasa. Yang pertama adalah ketika perjalanan kita atau safar kita itu dekat. Dekat berarti para ulama mengatakan kurang dari 80 km jaraknya. Setelah itu atau selain itu juga tidak mengalami kesulitan jarak, kesulitan tubuh kita, atau kesulitan medan atau jalan yang dilewati, maka kita harus tetap melakukan berpuasa. Contohnya nih, anak-anak akan melakukan perjalanan ke Jogja katakanlah. Nah, dengan jarak sekian puluh kilometer, tidak sampai 80 kilometer. Mengendarai mobil ayah bunda, tidak mengalami hambatan, lancar-lancar saja, maka kita harus tetap berpuasa. Yang kedua, apabila jarak perjalanan kita itu jauh lebih dari 80 km dan kita tidak mengalami kesulitan atau hambatan, baik dari tubuh kita, dari medan atau jalan yang kita lewati, maka kita juga harus berpuasa. Contohnya, jarak jauh nih, lebih dari 80 km. Namun kita menggunakan kendaraan pesawat yang itu membuat kita nyaman dan cepat sampai tempat tujuan. Maka kita harus tetap berpuasa. Yang kedua adalah keadaan atau perjalanan seperti apa yang boleh kita tidak berpuasa. Yang pertama, perjalanan
Dekat, tidak sampai dengan 80 km, namun medannya sangat sulit, perjalanannya sangat sulit, jalannya berkelok-kelok, berbatu-batu, sehingga membuat kita lelah, capek, membuat tubuh kita terasa loyo. Nah, sehingga kita boleh atau diperbolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa. Selanjutnya adalah ketika jarak perjalanan kita jauh, lebih dari 80 km. Namun ditambah lagi dengan medannya yang sulit, jalan yang sulit, kemudian tubuh kita yang melemah, tidak kuat ketika tetap melanjutkan puasa, maka kita boleh tidak berpuasa atau boleh berbuka. Tapi ingat ya, ketika tidak berpuasa atau boleh berbuka dalam perjalanan tadi, kita harus tetap mengganti sejumlah hari yang kita tinggalkan di hari-hari yang lain, atau setelah bulan Ramadan telah selesai, kita harus mengganti atau mengqadha puasa kita. Nah, begitu anak-anak tentang hukum berpuasa ketika kita melakukan perjalanan. Nah, biasanya anak-anak ada beberapa yang melakukan mudik ya, atau pulang kampung ketika menjelang Lebaran atau Idul Fitri. Nah, setelah kita belajar hal ini, semoga semakin menambah kasana keilmuan kita, semakin paham, oh bagaimana sih hukum berpuasa ketika kita melakukan perjalanan. Nah, tetap semangat anak-anak dalam melaksanakan ibadah Ramadan, insya Allah, dan semoga Ramadan kita tahun ini penuh berkah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.